قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab zuhdi wal wara'i. Ini bab tentang zuhud, sifat zuhud dan sifat wara'. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tentang zuhud. Zuhud itu ada yang mengartikan kurangnya atau sedikitnya keinginan seseorang terhadap sesuatu. Jadi kita tidak terlalu ingin terhadap sesuatu, itu namanya zuhud. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang rombongan dagang yang mendapati Nabi Yusuf di dalam sumur tua itu, mereka mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka, wa kanu fihi minaz zahidin. Dan adalah mereka rombongan dagang, kafilah dagang yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur itu, minaz zahidin. Termasuk orang-orang yang tidak butuh, tidak punya keinginan besar terhadap Nabi Yusuf itu. Itu zuhud. Kemudian ada juga di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Zuhud dari dunia itu, zuhud pada dunia itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena kan ada orang yang ingin mencapai sifat zuhud tapi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Itu bukan zuhud. Kecuali kalau memang sesuatu itu, suatu yang jelas halal itu bagi dia sendiri mudarat, misalnya membahayakan. Maka untuk dia sendiri dia mengharamkan hal itu. Itu enggak apa-apa. Untuk dia sendiri artinya dia tidak boleh mengkonsumsi hal itu, karena kalau dia konsumsi dia akan bahaya, mendapatkan bahaya dari mengkonsumsi hal itu. Kemudian bukan juga zuhud pada dunia itu dengan menyanyiakan harta. Tapi zuhud terhadap dunia itu dengan menjadikan apa yang ada di tangan kita ini tidak sampai masuk ke hati. Apa yang ada di tangan kita tidak mengalahkan keyakinan kita terhadap apa yang ada di dalam yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau sekarang kita punya sesuatu, cukuplah sesuatu yang kita miliki itu ada di tangan kita. Jangan sampai masuk ke hati. Sebab kalau sampai masuk ke hati, keyakinan kita terhadap Allah nanti akan dikalahkan oleh kecintaan kita terhadap harta yang sudah masuk ke hati itu. Jadi zuhud itu kita lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang ada di tangan kita. Dan orang yang zuhud itu ditandai dengan kalau sesuatu yang ia miliki itu hilang, dia tidak akan bersedih. Justru dia akan senang. Dia akan senang sesuatu yang ada di tangannya itu hilang. Bahkan dia akan lebih senang dengan sesuatu yang hilang dari tangannya daripada apa yang masih ada di tangannya. Itu orang yang zuhud. Apa yang hilang darinya itu lebih dia senangi daripada apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Ada riwayat yang menjelaskan tentang arti zuhud itu. Kemudian wara' itu menghindari hal-hal yang hukumnya syubhat agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Syubhat, ada hal-hal yang hukumnya syubhat. Nanti itu bab tentang babuz zuhdi dan wal wara' ini akan diawali dengan hadis tentang syubhat. Jadi orang yang memiliki sifat wara' adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya. Kenapa? Supaya dia tidak terjatuh, dia tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan.
Jangankan untuk sesuatu yang haram, untuk hal yang syubhat pun dia hindari. Itu orang yang memiliki sifat wara'. Baik, hadis yang pertama dari babuz zuhdi wal wara'i ini, anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isbi'ihi ila udhunaihi. Dan An-Nu'man bin Bashir mengisyaratkan dengan jari tangannya ke telinganya. Artinya dia dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, dia dengar dengan telinganya sendiri. Apa sabda Rasulullah SAW? Innal halala bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sungguhnya yang haram itu jelas. Artinya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah di dalam hadis, yang halal dan yang haram itu. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram itu, ada perkara yang samar-samar, tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui yang syubhat itu katsirun minan nas, oleh kebanyakan manusia. Tidak banyak manusia yang tahu yang syubhat itu, apakah dia halal ataupun haram. Famanittaqa syubuhati, maka siapa saja yang menjaga diri atau yang takut dari hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sesungguhnya ia telah membebaskan agama dan kehormatannya, atau sungguhnya ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan siapa saja yang jatuh dalam perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya itu, waqa'a fil haram, maka berarti dia sudah jatuh di dalam sesuatu yang haram. Ya, kalau orang melakukan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, yang dia tidak ketahui hukumnya, maka itu biasanya menjerumuskan seseorang kepada suatu yang diharamkan. Kalau orang melakukan suatu yang syubhat, biasanya dia terjerumus kepada suatu yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala binatang gembalaan. Yar'a haulal hima, yang membalakan binatangnya, binatang gembalaannya, haulal hima, di sekitar daerah larangan. Yushiku ayyaqa'a fihi, hampir ia akan terjerumus padanya, dia akan terjatuh padanya, dia akan masuk pada daerah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sungguhnya bagi setiap raja itu ada daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sungguhnya daerah larangan Allah, wilayah larangan Allah itu, maharimuhu, adalah hal-hal yang ia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semua jasad, baiklah semua tubuh. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah jasad semuanya. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, dan dia segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang syubhat. Tadi kan dijelaskan bahwa sifat wara' itu adalah sifat yang menjauhkan pemiliknya dari hal-hal yang syubhat. Kenapa orang yang wara' itu menghindari hal-hal yang syubhat? Karena takut jatuh kepada perbuatan yang haram.
Karena biasanya hal-hal yang syubhat itu cenderung kepada sesuatu yang haram. Paling tidak kalau orang terbiasa melakukan hal-hal yang syubhat, dia akan terjerumus kepada perbuatan yang haram. Maka supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram itu, jangan lakukan yang syubhat itu. Jangan dekati perbuatan yang syubhat. Ini sifat waro. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan seperti seorang pengembala, misalnya pengembala kambing. Pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di dekat daerah larangan. Jadi kan ada tanah milik orang, yang tanah itu dibatasi dengan pagar, dan di dalamnya misalnya banyak rumput. Nah, ini daerah larangan yang dipagar itu. Kemudian di sekitarnya itu namanya hal yang syubhat. Apa rumput-rumput yang ada di dalam daerah larangan itu haram. Jelas haram. Tapi ada yang syubhat. Yang syubhat itu yang di mana? Yang di sekitarnya, rumput-rumput memang ada di luar. Di luar daerah larangan itu. Rumput-rumput ada juga di luar pagar daerah larangan itu. Maka bagi orang yang ingin menghindarkan diri dari terjerumus kepada perbuatan yang haram, misalnya pengembala kambing itu, dia tidak akan mengembalakan kambingnya di daerah sekitar daerah larangan itu. Kenapa? Karena kalau dia mengembalakan kambingnya di situ, tidak di daerah larangannya, tapi di luar daerah larangan itu. Apa ada jaminan kambing-kambing itu tidak akan masuk ke daerah larangan itu? Nggak ada jaminan. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, justru kambingnya dimasukkan itu. Dimasukkan ke daerah larangan itu karena di situ banyak rumputnya. Nah, orang yang takut terhadap syubhat, dia akan menghindari itu, dia akan menjauhi daerah yang ada di sekitar daerah larangan itu. Karena ini hukumnya syubhat. Misalnya ini daerah larangan, di sini banyak rumput. Nah, kemudian ini di sini luarnya itu banyak rumput juga. Rumput-rumput yang ada di luar ini syubhat. Syubhat. Nah, maka supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram, supaya kambing itu tidak masuk ke daerah larangan untuk makan rumput-rumput yang ada di dalamnya, jangan mengembalakan kambing di sini. Jauhi itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa setiap raja, setiap penguasa itu ada daerah, ada wilayah larangannya, ada batas-batasan, ada daerah-daerah yang ia batasi. Maka daerah larangan Allah itu adalah hal-hal yang ia haramkan. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu hal-hal yang menjadi batasannya. Maka supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan, jangan lakukan hal yang syubhat. Kalau kita tidak tahu hukum sesuatu, maka hindari itu. Karena di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan lakukan apa yang kamu yakini kehalalannya. Kalau kita belum yakin ini halal, tinggalkan. Itu syubhat namanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang sangat menentukan baik atau tidaknya semua anggota badan kita. Itu hati. Hati ini, kalau dia baik, maka semua jasad kita akan baik. Kalau dia tidak baik, kalau dia rusak, maka semua jasad juga akan rusak. Itu nyambung dengan tadi itu.
Kalau kita mau sembuh dari penyakit, maka tenangkan hati. Bagaimana cara menenangkan hati? Ya berzikir, ingat kepada Allah. Kalau hati kita tenang, insya Allah penyakit-penyakit itu akan hilang. Karena banyak orang yang mengalami sakit karena hati yang selalu resah, selalu gelisah. Hati yang tidak tenang. Maka semakin dia tidak tenang dengan penyakitnya itu, semakin lama dia mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah yang mendatangkan penyakit itu. Kalau dia ingat kepada Allah yang mendatangkan penyakit, kemudian dia tetap ingat kepada Allah, dan ia yakin juga Allah yang mendatangkan kesembuhan, maka Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan keyakinan hamba saya kepada diri saya. Kalau dia yakin saya akan menyembuhkan dia, saya akan sembuhkan. Kalau dia tidak yakin saya akan mendatangkan kesembuhan untuk dia, saya tidak akan datangkan kesembuhan. Maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Ketenangan itulah nanti yang akan mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki qalb itu, perbaiki hati itu. Karena dia sangat menentukan untuk baiknya jasad kita, untuk sehatnya jasad kita. Jangan dirusak. Baik, itu saja yang kita pelajari, satu hadis dari bab zuhdi wal wara'i. Kemudian nanti ini kaitannya masih dengan sifat wara' itu. Sifat wara'. Jadi tentang orang-orang yang menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, dan juga hamba pakaian-pakaian mewah. Rasulullah mengatakan ta'isa. Tapi insyaallah itu akan kita pelajari pada malam Selasa yang akan datang. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ul